Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bahwa sesungguhnya pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Dia yang telah menciptakan langit dan bumi serta sekalian alam. Dia yang telah mengerjakan dengan segala karya-karyanya. Maka saat pagi hari ini, turunlah atas saudara semua rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kesempatan pagi ini Engkau ada untuk kami. Engkau senantiasa membawa kami tengah-tengah kekuatan kasih karunia-Mu. Sehingga pagi ini kami boleh menikmati hari yang penuh dengan sukacita. Karena Engkau telah membangunkan kami dari tempat tidur kami. Sepanjang malam kami boleh beristirahat. Bahkan Tuhan telah menjagai kami, memberikan umur panjang kepada kami, memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami. Kini saatnya Tuhan, kembali kami akan memuji Engkau, kembali kami akan menyembah Engkau, kembali kami akan bersyukur karena kebaikan kasih-Mu lewat ibadah pagi ini. Sekalipun sidang jemaat Tuhan mengadakan ibadah di rumah masing-masing, Tuhan jamah, Tuhan urapi, kehadiran Tuhan membawa satu kekuatan yang luar biasa. Memberkati setiap kami untuk beribadah di rumah masing-masing. Ungkapan firman-Mu, doa-doa syafaat, pujian penyembahan semakin menyegarkan jiwa kami, hidup kami. Kami mulai ibadah pagi ini ya Tuhan, ibadah live streaming pada pagi ini, dalam nama Allah Bapa, Allah Roh Kudus, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang penuh kuasa, nama yang mendatangkan mujizat, nama yang hadir di tengah-tengah setiap langkah kami. Kami berdoa serta kami mulai ibadah pagi ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua jemaat berkata, amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Semua yang terkasih di dalam Tuhan, sekalipun kita ibadah di rumah masing-masing, tapi kami percaya kuasa Tuhan semakin luar biasa di dalam kehidupan kita. Terbukti kita ada saat ini dan kita sehat, kita boleh semangat, kita boleh bersuka cita dalam keadaan apapun. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan. Kita akan mulai ibadah pagi ini. Biarlah menjadi berkat bagi semua dan mujizat Tuhan terjadi. Dan segala sesuatu yang mengganggu kehidupan kita, virus corona dan sebagainya, dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus adalah nama yang besar, nama di atas segala nama, nama yang dahsyat dan luar biasa. Kita hidup oleh anugerah-Nya, kita hidup oleh karena kemurahan-Nya. Biarlah Tuhan yang bertahta dalam kehidupan kita. Kita akan menyembah Tuhan pagi ini dengan penuh kesungguhan hati, dengan penuh kerinduan kepada Tuhan kita Yesus, dengan penuh sukacita. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau melindungi menjagai kami. Engkaulah Tuhan kekebalan hidup kami. Engkau Tuhan sumber kekuatan kami. Bahkan Engkau yang menjadi sumber berkat dalam kehidupan kami. Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Allah yang begitu setia dan begitu baik kepada kami semua. Engkau tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami Yesus. Kami hidup oleh karena anugerah-Mu. Kami hidup karena karunia-Mu. Kami hidup karena kasih-Mu. Kami ada saat ini, semua karena kemurahan-Mu Yesus. Yesus, haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
Kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara melalui hamba-Nya Bapak Darius. Biarlah terjadi mujizat, terjadi kekuatan, terjadi sukacita di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa kuasa apapun di dunia ini tidak ada yang dapat mengalahkan kuasa Tuhan kita. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memiliki semuanya di dalam dunia ini. Dia akan memelihara kita semua. Dia akan menyertai kita semua. Dia akan memberkati kita semua. Kita hidup oleh karena percaya. Kita hidup oleh karena kuasa Tuhan yang sungguh dahsyat, besar dan sungguh luar biasa. Haleluya. Kuasa-Nya terlebih besar dan Tuhan terlebih besar. Haleluya Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat
sembah, haleluya, ku sembah, haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, haleluya, 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 ku sembah. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami sungguh luar biasa. Sehingga kami boleh terus percaya bahwa Engkau Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang senantiasa bersama dengan kami dalam segala keadaan. Engkau berkenan menerima pujian penyembahan kami ya Tuhan. Biarlah setiap kami yang beribadah di rumah mendapatkan kekuatan baru, kasih karunia yang datang dari Tuhan. Sekarang Tuhan, kami semua akan membuka hati untuk mendengarkan suara firman-Mu. Biarlah firman-Mu memberikan kekuatan kepada kami, kemampuan untuk kami melangkah hari ini, hari esok dan hari-hari yang akan datang. Karena bersama dengan Tuhan, kami bisa lakukan perkara-perkara yang ajaib. Karena kekuatan Tuhan yang luar biasa. Kami sambut firman-Mu pada kesempatan pagi ini ya Allahku. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua jemaat yang di rumah berkata, amin. Shalom semua jemaat yang di rumah. Semua boleh menikmati kasih Tuhan yang begitu luar biasa, anugerah Tuhan yang begitu dahsyat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama untuk menikmati anugerah Tuhan, bersama-sama menikmati kuasa Tuhan. Setelah kita melewati satu minggu ini, ada hal-hal yang kita terima, pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi mungkin jemaat akan bertanya, sampai kapan COVID-19 ini akan berlalu? Sampai kapan situasi yang tidak menyenangkan ini akan berlalu? Doa menjadi bagian kita. Doa menjadi sebuah kewajiban kita, sebuah keharusan kita. Karena dengan doa kita akan membawa virus corona akan segera berlalu. Sebab kekuatan Tuhan yang begitu luar biasa, anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, yang tidak pernah terbatas, selalu diberikan kepada orang-orang percaya, khususnya kepada kita pada kesempatan pagi hari ini. Mari bersama-sama kita akan pergunakan waktu yang ada. Jemaat akan membuka Alkitab di rumah masing-masing. Jemaat akan belajar bersama-sama dengan kami. Kita akan perhatikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan firman Tuhan saya berharap memberikan satu kekuatan baru, berkat baru dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kami mengambil tema pagi ini adalah Tuhan selalu memenuhi semua janjinya. Tuhan selalu memenuhi semua janjinya. Itu tema khotbah pada pagi hari ini. Mari kita akan lihat dari kitab Yosua pasal 21 ayat yang ke-45. Kitab Yosua, kitab Perjanjian Lama, pasal yang ke-21 ayat yang ke-45. Bersama-sama dengan sidang jemaat Tuhan di rumah masing-masing, kita akan membaca ayat-ayat ini. Bersama-sama kita akan merenungkannya, bersama-sama kita akan mengimaninya,
bersama-sama kita akan melakukannya. Kitab Yosua pasal 21 ayat yang ke-45. Demikian firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dari segala yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Katakan amin. Amin. Saya ulangi sekali lagi. Dari segala yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Amin. Yang berbahagia yang pagi ini mendengar firman Tuhan, serta yang melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Sekali lagi katakan shalom. Shalom. Salam sehat dan senantiasa berbahagia bersama dengan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arti nama Yosua diambil dari bahasa Ibrani, artinya Yehosua, yang mengandung arti dengan pertolongan Yahweh. Jadi pertolongan-pertolongan yang Tuhan berikan kepada Yosua itu begitu luar biasa. Sejak masih muda, Yosua telah terpilih oleh Tuhan untuk meneruskan seorang yang bernama Musa setelah Musa meninggal dunia. Yosua masih muda, orang yang masih muda, tetapi ditangkap Tuhan, diutus Tuhan, diberikan Tuhan mandat, diberikan Tuhan sebuah kepercayaan untuk membawa orang-orang Israel masuk di tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tentunya ini kabar yang sangat menyenangkan untuk Yosua. Karena seorang yang masih muda, tetapi sudah terpilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, bangsa yang besar. Kabar sukacita ini juga kita terima kemarin sore, tadi malam, setelah anak-anak kita yang di SMU, yang di SMK, mereka mendapatkan pengumuman secara online, hasil belajar selama 3 tahun, dan mereka semua bisa lulus. Tentunya dengan nilai yang sangat baik. Kabar sukacita itu juga diterima oleh para orang tua, karena tentunya perjuangan, mendoakan, berjuang untuk mencari dana, mendampingi saat belajar, tidak sia-sia, karena putra-putrinya lulus dari perjuangan sekolah mereka. Kabar sukacita ini diterima oleh jemaat Tuhan juga. Karena sekian lama, sekian bulan mendoakan lewat ibadah-ibadah umum, lewat ibadah komsel, lewat ibadah komisi, lewat ibadah rumah tangga, bahkan lewat doa-doa pribadi di dalam rumah tangga. Dan hasilnya putra-putrinya lulus dari sekolah. Itu kabar yang menyenangkan. Sama seperti orang-orang Israel waktu itu mendapatkan kabar yang menyenangkan. Karena ada seorang yang masih muda yang bernama Yosua. Dimeteraikan Tuhan. Dijanjikan Tuhan untuk membawa orang-orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Setelah sekian lama menderita di Mesir. Setelah sekian lama mengalami
perjuangan linangan air mata di Mesir. Satu kabar yang menyenangkan. Karena berarti orang Israel akan keluar dari situasi yang tidak baik, dari keadaan yang tidak baik. Dan orang Israel akan menikmati negeri yang penuh dengan susu dan madu. Kebahagiaan, sukacita yang luar biasa. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, situasi keadaan bangsa Israel waktu itu ketika hidup dalam penjajahan di Mesir, menjadi bangsa yang ditawan di Mesir, situasi yang amat menyengsarakan, situasi yang amat membuat penderitaan, susah siang malam pagi petang, tertekan, terawasi dengan orang-orang Mesir. Sama halnya kondisi pada hari-hari ini. Kita semua seolah-olah seperti orang yang sedang tertawan, penuh penderitaan, penuh dengan tangisan, linangan air mata. Kapan kita akan keluar dari situasi pandemik COVID-19 ini? Kapan kita bisa berjabat tangan kembali dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang yang dekat dengan kita, dengan tetangga kita, dengan pemilik kita, bahkan dengan teman-teman sekantor kita, teman-teman sepabrik kita, teman-teman di mana kita punya teman. Kapan kita bisa merangkul mereka? Kapan bisa tertawa tanpa harus memakai masker? Hari-hari ini banyak orang yang sedang tertawan. Hari-hari ini banyak orang yang sedang seolah-olah terintimidasi dengan situasi COVID-19. Dan virus corona ini seolah-olah sedang berkuasa di bumi ini. Banyak orang yang dihantui ketakutan. Bahkan hari-harinya dipenuhi dengan hidup seperti lembah kekelaman. Dibayangi dengan bayangan-bayangan kematian. Ketika ketemu dengan segerombolan orang, ketika duduk dengan segerombolan orang, seolah-olah orang-orang itu membawa penyakit virus corona. Situasi yang mencekam, situasi yang tidak bersahabat, situasi yang amat gawat, amat genting, menekan semua bagian. Tetapi percayalah Bapak Ibu, bahwa ada Yosua yang akan dipakai Tuhan untuk mengeluarkan, untuk melepaskan situasi penderitaan seperti halnya orang-orang Israel di Mesir. Dan siapakah Yosua itu? Adalah orang-orang percaya. Adalah kita semua. Adalah orang-orang yang punya Tuhan. Orang-orang yang berbakti kepada Tuhan. Orang-orang yang selalu dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang selalu bergaul karib dengan Tuhan. Orang-orang yang membangun keintiman dengan Tuhan. Dalam hal berdoa, dalam hal menyembah, dalam hal bersekutu. Walaupun harus berdoa di rumah. Walaupun harus beribadah di rumah. Walaupun harus mengadakan penyembahan-penyembahan dengan Tuhan di rumah. Percayalah, situasi yang seperti ini tidak akan pernah berlama-lama lagi. Ketika kita punya hati seperti halnya Yosua. Ketika kita yakin, seperti Yosua yakin pada Tuhan, bahwa Dia, Tuhan yang sama, sanggup melepaskan, menghentikan kondisi yang tidak baik seperti saat ini. Seperti halnya orang Israel yang sedang menghadapi kondisi yang tidak baik di negeri Mesir.
Pertanyaan kita saat ini adalah, mengapa semua janji Tuhan akan tergenapi? Mengapa semua janji Tuhan akan terpenuhi? Sama halnya janji Tuhan kepada orang Israel. Sama halnya janji Tuhan kepada Yosua. Siapa sih orang Israel itu? Orang Israel adalah umat pilihan Tuhan. Bangsa yang dipilih Tuhan. Bangsa yang diselamatkan Tuhan. Bangsa yang dijagai Tuhan. Bangsa yang dilindungi Tuhan. Bangsa yang disertai Tuhan. Bangsa yang dikeluarkan oleh Tuhan dari penderitaan Mesir masuk ke Kanaan yang penuh dengan berkat dan sukacita. Dan itu akan juga digenapi dalam kehidupan kita semua. Jawaban pertanyaan tadi adalah yang pertama. Bangsa Israel dipimpin oleh seorang yang bernama Yosua. Kita melihat pasal 1 ayat 6 sampai 9 kitab Yosua. Alasannya karena Yosua seorang yang bertindak sesuai dengan perintah Tuhan. Yosua seorang yang melakukan semua yang dilakukan, yang mengerjakan semua yang dikerjakan, itu semua sesuai dengan perintah Tuhan. Termasuk di dalamnya Tuhan berkata, "Hai Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Dalam Yosua pasal 1 ayat 6 sampai 9. Hai Yosua, bertindaklah hati-hati. Hai Yosua, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri dalam setiap langkah-langkahmu. Hai Yosua, jangan lupa engkau memperkatakan Taurat Tuhan siang dan malam. Hai Yosua, teguhkanlah hatimu. Hai Yosua, jangan kecut dan tawar hati. Itu semua Tuhan perintahkan kepada Yosua. Dan Yosua melakukannya sesuai yang Tuhan perintahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Alangkah indahnya kalau kehidupan kita seperti halnya Yosua. Hidup selalu, melangkah selalu, berjalan selalu, menerapkan segala sesuatu selalu, mengikuti perintah Tuhan. Itu indah sekali. Sesuai dengan kehendak Tuhan, itu indah sekali. Sesuai yang diinginkan Tuhan, itu indah sekali. Dan itu yang kita kerjakan, seperti halnya yang dikerjakan oleh Yosua. Yang kedua, mengapa setiap janji Tuhan, bahkan semua janji Tuhan, selalu terpenuhi? Yosua pasal 14 ayat 13. Yang kedua, karena Yosua adalah seorang yang suka memberkati. Dikatakan seperti ini Yosua pasal 14 ayat yang ke-13. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Luar biasa. Yosua seorang yang diberkati Tuhan. Dalam usia yang masih muda, Yosua seorang yang dipilih untuk memimpin Israel, memasukkan orang Israel ke negeri Kanaan yang penuh dengan berkat. Tapi orang muda yang diberkati ini, berkatnya bukan untuk sendiri. Berkatnya bukan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Tapi berkat itu juga dibagi-bagikan. Salah satunya selain kepada orang Israel adalah kepada Kaleb bin Yefune. Dan itu pegunungan yang penuh
dengan pemandangan yang indah, Bapak Ibu. Dikatakan Gunung Hebron itu diberikan dari Yosua untuk Kaleb bin Yefune. Apakah itu bukan sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu? Hidup senang menjadi berkat. Hidup senang memberkati orang lain. Kita bisa melakukan walaupun tidak sebesar yang dilakukan oleh Yosua. Kita bisa memberikan senyum kepada orang lain. Kita bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Kata-kata bahagia, sambutan sapaan bahagia, walaupun sementara waktu kita hanya dengan salam sehat. Itu bagian yang bisa memberkati orang lain, yang bisa meneguhkan orang lain, yang bisa menguatkan orang lain, yang bisa menyemangatkan orang lain, yang bisa mendatangkan kebahagiaan orang lain, yang bisa mendatangkan damai sejahtera kepada orang lain. Apalagi kalau kita bisa membagi-bagi berkat materi, itu akan lebih luar biasa. Yang tidak punya materi, doakan. Ada waktu, doakan mereka. Ada waktu, doakan mereka. Ada waktu, doakan mereka. Itu bagian berkat bagi orang lain. Yang ketiga, mengapa semua janji Tuhan selalu terpenuhi? Kita melihat Yosua pasal 24, ayat 15 bagian B. Dikatakan di sana, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi yang ketiga, Tuhan bisa memenuhi semua yang dijanjikan kepada orang Israel, kepada Yosua, karena Yosua dan keluarganya suka beribadah kepada Tuhan. Konteks hari-hari ini, jemaat Tuhan beribadah di rumah masing-masing. Pakailah kesempatan itu untuk beribadah bersama suami, anak, istri, menantu, cucu, orang tua. Pakailah kesempatan itu untuk beribadah di rumah. Pakailah untuk saling mendoakan. Pakailah untuk saling membaca Alkitab, merenungkan. Barangkali ada 2-3 kata yang akan di-sharingkan bersama. Pakailah untuk memberkati suami, memberkati istri, memberkati anak, memberkati orang tua. Pakailah kesempatan itu. Di rumah kita bisa beribadah. Karena kondisi dan situasi kita harus berada di rumah. Pakailah kesempatan untuk sungguh-sungguh beribadah. Sama seperti halnya Yosua dan keluarganya suka beribadah kepada Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengapa semua janji Tuhan selalu terpenuhi kepada orang Israel, kepada Yosua? Kitab Yosua pasal 24 ayat 29. Karena Yosua adalah seorang yang setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Itu Yosua. Saya berharap Bapak Ibu semua kesetiaan kepada Tuhan sampai hembusan nafas yang terakhir. Sehingga di dalam Yosua pasal 24 ayat 29 berkata, dan sesudah peristiwa ini, ketika perjuangan Yosua mengeluarkan orang-orang Israel setelah Musa dan orang Israel dibawa masuk ke Kanaan, karena Musa belum sempat memasukkan ke Kanaan, tapi Musa sudah meninggal dunia.
Maka Yosua bersama orang Israel masuk di Kanaan. Setelah itu di usia 110 tahun, Yosua dipanggil Tuhan. Setelah meloloskan orang Israel keluar, bahkan masuk ke Kanaan. Keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. 110 tahun usia yang dimiliki oleh Yosua. Tetapi yang menarik, di ayat 29 pasal 24 dalam kitab Yosua dikatakan, dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu. Kata hamba Tuhan tetap disebutkan, diucapkan di dalam konteks Yosua pasal 24 ayat 29. Jadi Yosua sudah meninggal dunia, dipanggil Tuhan, masih tetap disebut hamba Tuhan. Orang yang setia kepada Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan, orang yang setia sampai hembusan nafas yang terakhir kepada Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita belajar seperti halnya kehidupan Yosua, supaya janji Tuhan terpenuhi. Tidak ada satupun yang tidak terpenuhi. Di dalam Yosua pasal 21 ayat 45 tadi berkata, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Amin. Katakan di rumah, amin. Saling berjabat tangan dengan salam sehat di rumah masing-masing. Semua janji Tuhan terpenuhi untuk kita semua. Itu sebabnya kita harus belajar seperti halnya Yosua. Lakukan apa yang seperti Tuhan perintahkan. Yang kedua, hiduplah menjadi berkat sama seperti Yosua menjadi berkat. Yang ketiga, biarlah keluarga kita suka beribadah kepada Tuhan seperti hanya Yosua dan keluarganya beribadah kepada Tuhan. Dan yang keempat, mari kita jalani hidup ini setia kepada Tuhan sampai hembusan nafas yang terakhir. Sehingga kata hamba Tuhan, orang percaya, anak Tuhan, pengikut Tuhan yang setia tetap disebutkan walaupun kita sudah tidak bisa bernapas lagi. Karena apa? Orang yang masih hidup melihat kesetiaan kita dengan Tuhan. Dan yang menarik, orang-orang Israel setelah Yosua dipanggil Tuhan, hidup mereka ikut setia kepada Tuhan, ikut beribadah kepada Tuhan. Seperti halnya keteladanan yang dilakukan Yosua. Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Mari bersama kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu kesempatan pagi ini Tuhan. Biarlah kami semua hidup belajar seperti halnya Yosua yang senantiasa melakukan setiap langkah-langkah kami, perjalanan hidup kami sesuai dengan perintah-Mu. Buat kami seperti Yosua yang hidup selalu memberkati orang lain dengan apa yang bisa kami lakukan, apa yang kami bisa perbuat bagi orang lain. Buat kami seperti Yosua, bahkan membawa keluarganya untuk suka beribadah kepada Tuhan. Buat kami seperti Yosua, untuk setia kepada Tuhan sampai hembusan nafas kami yang terakhir, sehingga kami tetap disebut orang yang setia kepada Tuhan, hamba Tuhan yang setia
kepada Tuhan. Berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang beribadah di rumah mereka, supaya mereka juga terpenuhi kebutuhan mereka, terpenuhi kebutuhan hidup mereka, terpenuhi apa yang mereka doakan, terpenuhi apa yang mereka cita-citakan, terpenuhi apa yang mereka pinta, sama seperti Engkau memenuhi janji Tuhan kepada orang Israel dan kepada Yosua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah menikmati firman-Mu di hari Sabat pagi ini. Haleluya, haleluya. Yang diberkati semua berkata, amin. Mari bersama kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan di minggu pertama pada pagi ini, dan berikan 1/10 untuk Tuhan, karena Tuhan akan memberkati kita dengan berkat-berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kami dasari dengan firman Tuhan dari Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan kesempatan pagi ini. Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa, sekaligus kita akan menaikkan doa syafaat dan menutup ibadah pada pagi hari ini. Bapa kami dalam surga, Engkau Allah yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih karena anugerah-Mu, terima kasih karena lawatan-Mu, terima kasih karena kasih setia-Mu ya Tuhan. Terima kasih pula karena penyertaan-Mu. Pagi ini kami sudah beribadah bersama-sama. Engkau juga memberkati setiap 1/10 yang jemaat kembalikan kepada Tuhan. Setiap berkat-berkat yang datang dari Tuhan, yang tentunya tidak terhitung jumlahnya. Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan umur panjang, Engkau memberikan damai sejahtera. Itu bagian berkat dalam kehidupan kami. Sekarang berkati karya-karya mereka, pekerjaan mereka, yang buruh, yang bertani, beternak, berkebun, yang bengkel, yang punya usaha fotokopi, home industri, reparasi, usaha tilung, jamur, bahkan karyawan-karyawan kantor, pabrik, yang notaris, yang dokter, yang guru swasta, guru negeri, yang bekerja di lembaga pemerintahan, yang punya usaha warung kios, yang pensiunan, bahkan yang bekerja di pemerintahan pusat daerah, berkati mereka. Demikian juga mereka yang punya usaha di rumah masing-masing, Tuhan berkati. Yang punya fotokopi, rias pengantin, pangkas rambut, pijet,
yang bekerja di perbankan, di Pertamina, di pertambangan, semua Tuhan berkati. Yang melayani, Tuhan berkati. Anak-anak yang sekolah, Tuhan berkati. Anak-anak yang kuliah, Tuhan berkati. Semua Tuhan berkati. Yang menangani pembangunan-pembangunan, semua juga Tuhan berkati. Sekarang kami berdoa untuk bangsa negara kami, Indonesia yang kami cintai. Mohon Tuhan mengampuni apabila ada dosa-dosa yang tidak berkenan di pemandangan Tuhan. Tuhan, bawa Indonesia akan segera berhenti dari COVID-19 ini ya Tuhan. Pimpin pakai Bapak Presiden Joko Widodo bersama wakil, para menteri, demikian juga DPR yang di pusat yang di daerah, para gubernur, bupati, para wali kota, demikian juga para camat, para kepala desa, para RW, para RT, bahkan lingkungan di mana kami berada. Tuhan memberikan keselamatan, kedamaian, bahkan dihentikan dari virus corona ini ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk para dokter, para bidan, para perawat, dinas kesehatan, para karyawan-karyawan di dinas kesehatan, baik yang di rumah sakit, baik yang di puskesmas, baik yang di poliklinik, semua Tuhan jagai, semua Tuhan lindungi. Bahkan keluarga-keluarga mereka, Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Karena tim medis adalah orang-orang yang berani berkorban untuk berhadapan langsung dengan para pasien COVID-19. Bahkan mereka harus berhadapan dengan risiko yang sangat besar. Tetapi kami berdoa dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Para dokter dijaga Tuhan, para bidan dijaga Tuhan, para perawat dijaga Tuhan, para karyawan dinas kesehatan dijaga Tuhan. Di mana semua yang sedang bekerja, bagian daripada tim medis, dijagai Tuhan. Tanda tangan Bapak Saudara semua. Terima berkat anugerah Tuhan pagi hari ini. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, sekarang terimalah berkat dan anugerah Tuhan. Terimalah kesehatan. Anak-anakku yang sudah lulus, kami doakan engkau bisa kuliah, engkau bisa melanjutkan sekolah di tingkat lanjutan. Para orang tua yang sedang bergumul biaya anak-anakmu, dalam nama Yesus engkau diberkati, kebutuhan mencukupi Tuhan. Semua jemaat, semua umat Tuhan tanpa terkecuali, dimanapun engkau berada, diberkatilah engkau. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita semua pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Jemaat bersama-sama diberkati berkata, amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam sehat untuk semua sidang jemaat Tuhan. Tuhan memberkati pagi ini sampai selama-lamanya. Amin.